semuanya, kita dari kelompok 3. Oke, dengan saya Dewa Nopitasari, akhiran NPM 064. Dan saya Salsabila Weda Putri Atoila dengan akhir NPM 027. Saya Suci Anggraeni dengan akhiran NPM 104. Di balik lembar sejarah bangsa, ada suara-suara yang pernah dibungkam. Ada pena yang dipatahkan, buku yang dibakar, dan kata-kata yang dijadikan ancaman. Namun, dari sunyi itu, lahirlah penyair yang tak pernah berhenti bersuara. Namanya Taufik Ismail, sastrawan, jurnalis, dan penyair yang menulis bukan dengan tinta, tapi dengan nurani bangsa. Ia lahir di Bukit Tinggi 25 Juni 1935. Dikenal sebagai salah satu pelopor angkatan 65, suara perlawanan sastra terhadap penindasan dan kemunafikan politik. Melalui puisinya, Taufik menatap luka bangsa dengan getir, namun juga dengan cinta. Di usia muda, Taufik Ismail berangkat ke Wisconsin dengan semangat anak revolusi. Ia menyaksikan dunia, dan dari sana ia belajar mencintai Indonesia. Dengan mata yang terbuka, bukan dengan mata yang buta akan nasionalisme. Dengan puisi Aku, karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk napas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Dalam setiap bait, Taufik menumpahkan jiwanya. Ia hidup dengan puisi, bernyanyi, mencinta, dan mengenang lewat kata-kata. Tidak semua puisi Taufik Ismail itu bernada marah. Ada juga bait-bait lirih yang mengingatkan kita pada wajah bumi yang diam-diam menanggung derita. Pada puisinya, Bukit Biru Bukit Keluh, ia menulis dengan bahasa alam tentang hujan, gunung, dan ladang yang menjadi saksi bisu pergolakan manusia. Bukit Biru, Bukit Keluh, karya Taufik Ismail. Adalah hujan dalam kabut yang ungu, turun sepanjang gunung dan bukit biru. Ketika kota cahaya dan di mana bertemu awan putih yang menghinggapi cemaraku. Adalah kemarau dalam sengangar berdebu, turun sepanjang gunung dan bukit keluh. Ketika kota tak bicara dan terpaku, gunung api dan hama di ladang-ladangku. Lereng-lereng senja pernah menyinar merah kesumba. Padang ilalang dan bukit membatu, tanah airku. Alam di tangan Taufik Ismail bukan hanya sekadar pemandangan, tetapi juga sebagai cermin bagi hati manusia yang kering dan penuh dengan debu kerapusan. Ia mengajarkan kita bahwa tanah air bukan hanya sekedar tanah untuk kita pijak, tetapi juga sebagai jiwa yang harus kita jaga dari kerapusan dan kebisuan.
Dalam puisi catatan tahun 1965, Taufik Ismail mencatat semuanya tanpa keraguan dan tanpa ketakutan. Ia menulis dengan amarah dan kesedihan yang sama besar. Dari catatan tahun 1965, di lapangan dibakari buku, mesin tikmu dibelenggu, piringan hitam dipanggang, buku-buku dilarang, Hamka diludahi pram, masuk penjara suka bumi, Jasin dicacim diserepahi, terbenam daftar hitam. Dari puisi ini kita belajar bahwa kebebasan dalam berpikir adalah nyawa dari kemanusiaan. Kini, kata-kata Taufik Ismail masih hidup. Dibacakan di ruang-ruang kelas, di teater, di jalanan, bahkan di dunia maya. Sebagai pengingat bahwa sastra bukan hanya sekadar tulisan, tapi nafas dari bangsa yang terus berjuang untuk jujur pada dirinya sendiri. Dalam setiap puisinya, Taufik menyampaikan satu hal, bahwa mencintai Indonesia bukan berarti membisu di hadapan yang salah. Kadang, cinta itu justru lahir dari rasa malu. Malu akan kebodohan, malu pada keserakahan, serta malu pada ketidakadilan yang terus kita biarkan. Kita merindukan dunia fana yang beralun ke alam baka. Dan kita bertanya, bagaimana cara kita berangkat ke sana? Tapi selama masih ada yang menulis, masih ada yang membaca, dan masih ada yang berani bersuara, maka bangsa ini belum benar-benar mati.